Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jason Wahidin dari kelas Elektronika 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis komunikasi daring. Jenis komunikasi daring terdapat dua jenis komunikasi dalam jaringan. Satu, komunikasi daring sinkron atau bersamaan. Komunikasi dalam jaringan sinkron adalah komunikasi yang menggunakan komputer sebagai medianya dalam waktu bersamaan. Contohnya adalah video chat dan text chat. Yang kedua adalah komunikasi daring asinkron atau tidak bersamaan. Komunikasi dalam jaringan asinkron adalah komunikasi yang menggunakan perangkat komputer atau perangkat lain. Contoh komunikasi asinkron adalah komponen perangkat keras, komponen perangkat lunak, komponen perangkat akal atau nalar. Dan tujuan komunikasi daring adalah berbagi sumber daya, yang kedua media komunikasi, yang ketiga integrasi data, yang keempat keamanan data, yang kelima efisien tenaga, yang keenam efisien waktu, yang ketujuh efisien biaya, yang kedelapan pengembangan dan pemeliharaan, yang kesembilan sebagai kontrol, yang kesepuluh memudahkan pengelolaan, yang ke-11 pengendalian jarak jauh, 12 meningkatkan intensitas komunikasi, 13 meningkatkan partisipasi komunikasi, yang ke-14 memberikan informasi, yang ke-15 web browsing. Si komunikasi daring adalah yang ke-1 informasi sebagai media penyampai pesan dan informasi kepada penerima informasi. Yang kedua, kendali bertindak mengendalikan dan mengatur suatu informasi sebagai kewenangan individu atau kelompok. Yang ketiga, motivasi komunikasi daring dapat memacu suatu pekerjaan dan semangat karyawan dalam pekerjaannya. Yang keempat, ekspresi emosional komunikasi daring bisa mewakili suatu perasaan individu atau kelompok. Yang kelima, penghemat waktu komunikasi dapat dilakukan dengan efisien. Yang keenam, penghemat biaya harga kuota internet yang relatif murah mendukung komunikasi daring. Yang ketujuh, dilakukan di mana saja, pagi, siang, sore, malam, tidak masalah untuk melakukan komunikasi daring. Ilmu teknologi, komunikasi daring bermula dari ilmu pendidikan yang saat itu dijadikan bahan penelitian. Yang kesembilan, intensitas komunikasi kemudahan berkomunikasi menyebabkan intensitas komunikasi bertambah tanpa batas. Yang ke-10 ada partisipasi komunikasi daring menyebabkan meningkatnya partisipan dalam arti menambahkan individu atau kelompok dalam proses komunikasi. Yang ke-11 ada informasi yang dilakukan dalam jaringan bisa dilakukan selengkap dan seakurat mungkin. Yang ke-12 ada kontrol. Proses komunikasi juga bisa diawasi oleh Menteri Komunikasi sebagai badan pengawan komunikasi dalam negeri. Yang ke-13 ada dorongan. Contohnya seorang penulis yang terdorong untuk menulis tulisan yang bermanfaat karena mudahnya akses komunikasi. Yang ke-14 ada penyalur ide. Tulisan-tulisan di dalam jaringan internet dapat menjadi sumber ide-ide untuk individu yang membacanya. Yang ke-15 ada sosialita. Contohnya yaitu Facebook sebagai media komunikasi sosial yang bisa membantu kita dalam melakukan kegiatan sosial. Sekarang ada manfaat komunikasi daring. Yang ke-1 sebagai sarana komunikasi, yang kedua sebagai sarana e-commerce dan perdagangan online, yang ketiga sebagai sarana e-learning, yang keempat sebagai sarana e-banking, yang kelima sebagai sarana riset, yang keenam mempermudah peserta didik,
dan guru dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Yang ketujuh adalah akses ke informasi yang berada di tempat yang jauh. Yang kedelapan, media hiburan interaktif. Dan selanjutnya ada contoh komunikasi daring. Yang kesatu, text chat dan video call melalui Line. Yang kedua, text chat dan video call melalui BBM. Yang ketiga, text chat dan video call melalui WhatsApp. Yang keempat, video chat melalui Skype. Yang kelima ada text chat melalui Facebook. Yang keenam adalah text chat melalui Messenger. Yang ketujuh adalah video call dengan Google atau Hangout. Yang kedelapan dan banyak lagi yang lainnya mungkin kamu gunakan juga. Sekarang beralih kepada surat elektronika, surel atau email. Surat elektronika merupakan media untuk mengirim pesan melalui jalur internet. Fungsi dan manfaat surat elektronika adalah mengirim dan menerima pesan dari segala format seperti file, dokumen, foto, video, dan audio sebagai identitas diri untuk mendaftar di berbagai situs sebagai media pemasaran. Surat elektronika juga mempunyai kelemahan, yaitu salah kirim ke alamat email dapat menjadi sasaran penyadapan, pemalsuan identitas, kebanjiran email yang berisi sampah. Aplikasi chat mobile service memiliki dua aplikasi, yaitu aplikasi WhatsApp dan aplikasi Telegram. Sekarang kita lanjut kepada Skype. Skype adalah sebuah program komunikasi dengan teknologi peer-to-peer. Program ini merupakan program bebas, dapat diunduh dengan gratis dan dibuat dengan tujuan menyediakan sarana komunikasi suara voice berkualitas tinggi yang murah berbasis internet untuk semua orang di berbagai belahan dunia. Sekarang kita lanjut kepada Dropbox. Dropbox adalah penyimpan media dalam awan atau cloud dan sarana untuk sinkronisasi antar perangkat. Dropbox juga dimanfaatkan untuk kegiatan berbagai file. Dropbox menjamin data aman sekalipun perangkat Anda hilang atau rusak. Fungsi Dropbox adalah mencadangkan foto di smartphone, membagi video dengan cepat ke tujuan yang tidak memiliki layanan Dropbox, lalu menjamin keamanan data dan kemungkinan Anda mengerjakan tugas bersama-sama. Kita lanjut lagi kepada blog. Pengertian blog adalah website berbentuk postingan dalam bentuk teks yang terkadang ditambahi gambar, link dan video yang ditulis oleh satu atau beberapa penulis dengan tujuan tertentu. Blog juga adalah website sederhana yang dapat dibuat oleh banyak orang. Blog sendiri didesain sangat mudah, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Fungsi blog adalah sarana untuk berbagi inspirasi, catatan hidup atau pengalaman. 2. Sarana bertukar informasi. 3. Sarana berbisnis. Bagian-bagian blog adalah yang ke-1 header, yang kedua navigasi atau navbar, yang ketiga main blog atau main bar, yang keempat sidebar, yang kelima footer. Jenis-jenis blog, yang ke-1 adalah blog pribadi, yang kedua ada blog niche, yang ketiga ada blog bisnis atau content marketing, yang keempat ada blog profesional, yang kelima adalah blog citizen, yang keenam ada blog resmi. Sekarang beralih ke materi yang terakhir, yaitu vlog. Vlog adalah sebuah blog dengan video, dan Anda dapat dengan mudah mengubah blog menjadi vlog dengan cara menyematkan video dalam sebuah postingan. Dan selanjutnya adalah Google Form. Google Form adalah layanan dari Google yang memungkinkan Anda untuk membuat survei
tanya jawab dengan fitur formulir online yang bisa dikostumisasi sesuai dengan kebutuhan. Sekian dari saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.